Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bertemu lagi di media pembelajaran pendidikan agama Islam. Kali ini kita sudah memasuki bab ke-10, yaitu bab tentang nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi ilmu pengetahuan. Hari ini kita akan membahas beberapa materi tentang menuntut ilmu. Yang pertama yaitu hakikat ilmu, yang kedua niat ketika belajar, yang ketiga adab yang harus kita lakukan saat menuntut ilmu, yang keempat keutamaan para pencari ilmu dan yang mau mengajarkannya, yang kelima ayat dan hadis tentang ilmu pengetahuan, dan yang terakhir yaitu perilaku mulia yang bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari tentang menuntut ilmu dan mengajarkannya. Karena kita hari ini membahas tentang ilmu pengetahuan, ada pertanyaan, kenapa sih kok harus dengan ilmu dan kenapa kok kita harus butuh ilmu? Kenapa kok kita harus tamak dengan ilmu, harus bisa serakah dengan ilmu? Karena apa? Perbuatan itu bisa menjadi amal soleh atau amal ibadah jika yang pertama dilakukan dengan cara yang baik dan benar. Caranya harus baik dan benar. Yang kedua, harus ada niat yang baik. Dan yang ketiga, harus sesuai dengan ilmunya. Karena ada hadis yang mengatakan bahwa barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia harus dengan ilmu. Jika ingin kebahagiaan di akhirat juga harus dengan ilmu. Dan yang menginginkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat juga harus dengan ilmu. Menuntut ilmu merupakan bagian dari sebuah ibadah kepada Allah. Bahkan, menuntut ilmu itu merupakan kewajiban setiap muslim maupun muslimah yang sudah mukallaf. Nah, kita harus tahu apa itu arti dari ilmu. Ilmu itu berasal dari alima ya'lamu ilman, yang artinya mengetahui atau tahu. Kalau menurut istilah berarti mengetahui sesuatu atau memahami tentang sesuatu. Kewajiban menuntut ilmu baik bagi laki-laki maupun perempuan itu menandakan bahwa Islam itu tidak membeda-bedakan hak dan kewajiban manusia. Nah, di sini saya kutip dari kitab Ta'lim Muta'alim yang dikarang oleh Imam Al-Zarnuji menjelaskan bahwa ada 4 hukum dalam menuntut ilmu. Yang pertama yaitu fardu ain. Fardu ain di sini adalah kita menuntut ilmu itu wajib bagi semua orang. Wajib, seperti ilmu tentang wudhu, ilmu tentang sholat. Jadi semua orang harus wajib menuntut ilmu tersebut. Yang kedua, hukum yang kedua yaitu fardu kifayah. Fardu kifayah itu jika sudah ada sebagian yang mewakilkan, gugurlah kewajiban yang lain. Contoh adalah ilmu cara menguburkan jenazah dan memandikannya. Yang ketiga, hukum haram. Haram di sini berarti kita tidak boleh menuntut ilmu tersebut. Contohnya mempelajari ilmu tentang ramalan berdasarkan perbintangan. Yang keempat yaitu boleh atau jawaz. Jadi kita boleh atau terserah kita menuntut ilmu tersebut, tapi setelah kita menuntut ilmu dengan hukum yang wajib itu tadi. Nah, hukum menuntut ilmu boleh di sini seperti mempelajari ilmu kedokteran, matematika, arsitek, dan lain sebagainya. Kalian pasti pernah mendengar bahwa ada sesuatu yang bilang sesuatu itu tergantung pada niatnya. Nah, niat itu apa sih? Niat yang kalian pahami itu apa? Niat itu bukan hanya sesuatu yang kita ucapkan. Niat itu juga bukan hanya di awal perbuatan. Tapi niat itu merupakan penggabungan antara hati, pikiran, dan diaplikasikan dengan perbuatan. Jadi tidak hanya ucapan yang kita niatkan, contoh aku niat melakukan ini, tapi pikiran kita juga tertuju pada hal tersebut, terus dengan dilakukan dengan perbuatan kita. Contoh, jika kita sudah niat menuntut ilmu untuk belajar di sekolah maupun di tempat lain, kita harus yang pertama itu hati dulu. Hati diniatkan dari dalam diri kalian benar-benar ingin menuntut ilmu. Terus yang kedua, dari pikiran sampean. Dari pikiran kita ingin menuntut ilmu. Terus yang ketiga diaplikasikan dengan perbuatan kita, yaitu berangkat ke sekolah, berangkat mengaji, dan lain sebagainya. Dari kitab Ta'lim Muta'alim, ada beberapa niat yang dianjurkan.
oleh pengarangnya, yaitu Imam Al-Zarnuji ketika menuntut ilmu. Yang pertama, harus mencari ridho Allah, semata-mata ingin mencari ridho Allah. Yang kedua, menghilangkan kebodohan dari dirinya maupun orang lain. Yang ketiga, menghidupkan agama dan mendirikan Islam, mendirikan agama kita sendiri. Dan yang keempat, mensyukuri nikmat akal dan kesehatan badan. Kita diberi Allah akal yang sehat, kesehatan badan, tubuh yang lengkap, dan lain sebagainya. Kita mensyukuri nikmat tersebut dengan cara giat belajar, tidak menyia-nyiakan waktu, dan selalu pada hal yang baik, selalu berpedoman pada syariat-syariat Allah. Dan dalam hal ini, orang yang mencari ilmu itu tidak boleh mencari ilmu supaya mendapatkan pengaruh dari orang lain, supaya orang-orang itu supaya orang-orang tadi berpaling kepadanya, malah ingin menyombongkan diri. Kecuali jika ilmu tersebut digunakan untuk menyeru kebaikan dan mencegah kemungkaran. Selanjutnya yaitu tentang adab dalam menuntut ilmu. Yang pertama yaitu menghormati para guru atau ulama dan memuliakan mereka. Nah, salah satu cara memuliakan guru adalah bersikap santun dan hormat kepadanya sebagai cermin dari sikap kerendahan hati. Seperti dalam hadis dari At-Tabrani yang mengatakan bahwa belajarlah kalian ilmu untuk ketentraman dan ketenangan serta rendah hatilah pada orang yang kamu belajar darinya. Nah, yang kedua, mengawali dan mengakhiri belajar dengan doa. Biasanya doanya dalam proses belajar mengajar yaitu, Ya Allah, berilah aku rezeki berupa pemahaman seperti pemahamannya para nabi, hafalan seperti hafalannya para rasul, dan ilham seperti ilhamnya para malaikat. Atau kita juga bisa doa seperti yang biasanya kalian gunakan untuk berdoa sebelum melakukan belajar. Dalam kitab Ta'limun Ta'alim ini juga dijelaskan bahwa seorang pelajar itu tidak akan dapat mendapatkan ilmu, melainkan ia menghormati ilmu dan pemiliknya, yaitu gurunya. Nah, ilmu dan akhlak itu dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Jadi, seorang pelajar itu harus punya rasa kasih sayang, rendah hati, dan mampu menerima nasihat dari gurunya. Dan juga di sini juga menyebutkan bahwa ada etika yang harus kita lakukan sebagai pelajar. Di antaranya yang pertama, tidak duduk di tempat duduk guru. Yang kedua, tidak memulai percakapan dengan guru kecuali atas izinnya. Dan yang ketiga, tidak banyak bicara di sisi gurunya, dan lain-lain. Dan lain-lainnya ini kita bisa tahu sendiri apa saja hal-hal yang sekiranya tidak sopan. Yang tidak sopan kita lakukan terhadap guru kita. Nah, di sini saya sampaikan beberapa hal yang bisa membuat kalian semangat dan optimis dalam menuntut ilmu. Yang pertama, harus fokus terhadap materi yang disampaikan guru. Yang kedua, mengabaikan segala sesuatu yang tidak terkait dengan pelajaran. Kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan pelajaran atau teman sampean mengganggu, kita harus hiraukan dia. Yang ketiga, mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi. Ilmu pengetahuan itu kita akan cepat paham jika kita ingin tahu dan ingin mencoba. Tapi jika kita tidak ada rasa ingin tahu, pasti kita akan malas dan karena tidak ingin mempelajari hal tersebut. Yang keempat, mempunyai keinginan untuk menguasai dan mempraktekkan. Di sini kita tidak hanya ingin tahu dan tahu saja ilmu itu seperti apa, tapi kita menguasai dan bisa mempraktekkan di kehidupan sehari-hari. Contoh, guru kalian saat ini mengajar tentang bab sholat qashar. Nah, setelah tahu bab tersebut, tahu niatnya dan ketentuannya dan bagaimana melaksanakannya, waktu kita bisa melaksanakan hal tersebut pada kondisi tertentu, kita bisa mempraktekkan hal tersebut. Nah, yang terakhir, tidak pernah putus asa. Ketika menemui kegagalan, kita terus mau memperbaikinya. Karena kegagalan yang pasti itu ketika kalian tidak mau mencoba dan tidak pernah mencoba. Itu kegagalan yang pasti. Selanjutnya, keutamaan orang yang menuntut ilmu dan mau mengajarkannya. Yang pertama, yaitu diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah. Seperti dalam ayat tersebut dikatakan bahwa Allah itu meninggikan orang-orang yang beriman, yang berilmu.
Nah, jadi jika kita berilmu dan kita mau mengajarkannya, kita akan ditinggikan derajat oleh Allah. Yang kedua, diberikan pahala yang besar di hari kiamat nanti. Seperti hadis riwayat yang kita lihat di sini, penuntut ilmu itu adalah pilar Islam dan akan diberikan pahalanya bersama para nabi. Dan yang ketiga, sedekah paling utama. Ilmu itu sedekah yang paling utama karena di situ dijelaskan bahwa sedekah yang paling utama itu jika seorang muslim mempelajari ilmu dan mengajarkannya. Di sini kita bisa tahu dan kita bisa mengambil pelajaran bahwa ilmu yang bermanfaat itu gimana sih? Apakah yang kita pakai sendiri dan bisa mempraktekannya? Bukan. Tapi ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang kita ajarkan kepada orang lain. Dan orang tersebut melakukan sesuai dengan apa yang kita ajarkan. Itu yang termasuk ilmu yang bermanfaat. Jadi kita tidak hanya menikmatinya sendiri, tapi orang lain juga melakukannya. Selanjutnya yaitu lebih utama daripada orang yang ahli ibadah. Di sini ada riwayat yang mengatakan bahwa seorang alim yang dapat mengambil manfaat dari ilmunya lebih baik daripada 1000 orang ahli ibadah. Kenapa? Karena orang ahli ibadah itu ibadahnya untuk dirinya sendiri. Dia melakukan ibadah untuk dirinya sendiri. Tapi orang yang menuntut ilmu, yang alim dengan ilmunya dan memanfaatkan ilmunya, yang mengajarkan ilmunya itu untuk orang lain. Jadi, itulah keutamaan orang yang menuntut ilmu dan mau mengajarkannya. Seperti tadi dikutip dari hadis yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, yang ingin kehidupan dunia maka caranya dengan ilmu, ingin kehidupan akhirat caranya juga dengan ilmu. Kalau ingin dua-duanya, caranya harus dengan ilmu pula. Nah, di sini keutamaan ilmu juga. Yang selanjutnya yaitu lebih utama dari sholat 1000 rakaat. Di sini ada hadis dari Ibnu Majah yang mengatakan bahwa orang yang pergi mengajarkan ilmu, satu bab ilmu saja, itu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Ini menjelaskan bahwa orang yang mengajarkan ilmu itu sangat tinggi sekali derajatnya, karena bermanfaat untuk orang banyak. Dan yang selanjutnya, diberikan pahala seperti pahalanya orang yang berjihad di jalan Allah. Nah, berjihad itu kan melakukan sesuatu di jalan Allah, sesuai dengan syariat Islam. Berjalan di jalan Allah. Nah, di sini orang yang bepergian untuk mencari ilmu dan mau mengamalkannya itu seperti berjihad dan juga dilindungi oleh para malaikat. Terus yang selanjutnya, yang terakhir yaitu dinaungi oleh malaikat pembawa rahmat. Di sini Abu Hurairah mengatakan bahwa tidaklah sekumpulan orang yang berkumpul di suatu majelis, mereka mempelajari kitab Allah dan mengkajinya, itu malaikat itu selalu mengelilingi dan menyelubungi mereka dengan rahmat, mendoakan mereka, dan tidaklah seorang meniti sesuatu jalan, itu Allah mudahkan jalannya. Allah memudahkan jalan bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Selanjutnya yaitu ayat tentang ilmu pengetahuan. Di sini dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 122. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid-dini wa liyundiru qaumahum. وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Nah, di ayat ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa keterpanggilan kita sebagai orang-orang yang beriman itu bukan dengan cara pergi seluruhnya ke medan perang. Meskipun perang itu termasuk jihad, tapi menuntut ilmu itu juga termasuk jihad. Nah, harus ada sebagian dari kita untuk mempelajari ilmu agama. Apalagi memperdalam tafsirnya dan lain sebagainya tentang ilmu agama. Karena mempelajari ilmu agama itu termasuk fardhu ain. Nah, di sini ada beberapa isi kandungan dari ayat tersebut. Kalian bisa baca sendiri. Ada 4 poin yang harus kalian pahami.
Dijelaskan juga pada Quran Surat Az-Zumar ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Di ayat ini menjelaskan bahwa ada perbandingan antara orang-orang musyrik yang mengikuti hawa nafsu dengan orang-orang yang beriman, serta membandingkan orang-orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Selanjutnya hadis tentang ilmu pengetahuan. Nah, di sini kita bisa lihat hadis tentang kewajiban menuntut ilmu dan keutamaan menuntut ilmu. Nah, mengamalkan ilmu yang telah didapatkan itu hakikat dan tujuan utamanya itu tidak hanya membuat diri menjadi pintar secara logika, tapi juga cerdas secara hati dan perilaku. Di sini ada beberapa hadis yang menyatakan bahwa mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim maupun muslimah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan yang kedua yaitu hadis tentang keutamaan menuntut ilmu yang diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, dan Nasai, bahwa apabila manusia meninggal dunia, itu terputus segala amalnya, kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak yang soleh yang mau mendoakannya. Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin itu juga pernah mengatakan bahwa semua manusia akan celaka kecuali orang yang berilmu. Semua orang yang berilmu akan celaka kecuali orang yang mengamalkan ilmunya. Dan orang yang telah mengamalkan ilmunya akan terpedaya kecuali orang yang ikhlas. Dan orang yang ikhlas senantiasa dalam kedudukan yang paling agung. Tanda-tanda ilmu yang bermanfaat itu bukan hanya bermanfaat bagi dirinya sendiri, tapi dengan cara ilmu itu dimanfaatkan, bermanfaat bagi orang lain dengan cara mengajarkan ilmu itu kepada selain dirinya. Jadi kita tidak menikmati ilmu kita sendiri, tapi kita berbagi ilmu tersebut. Nah, di sini ada beberapa perilaku mulia yang bisa kita terapkan dalam hal menuntut ilmu dan mengamalkannya. Yang pertama, kamu harus bisa menjadi orang yang berilmu. Dan yang kedua, kamu harus bisa menjadi orang yang mau belajar dari lingkungan sekitar dan dari orang-orang yang pandai. Sebenarnya, menuntut ilmu itu bukan hanya di sekolah, bisa dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun. Dan yang ketiga, kamu harus menjadi orang yang mau mendengarkan ilmu pengetahuan. Yang keempat, kamu harus mau menjadi dan harus menyukai ilmu pengetahuan. Nah, yang kelima, yaitu kamu tidak boleh menjadi orang yang kelima, yaitu yang tidak berilmu, tidak belajar, dan tidak mau mendengar, dan juga tidak menyukai ilmu. Berkat ilmu, kita itu bisa tahu sesuatu. Aslinya tidak tahu menjadi tahu. Terus kita juga dapat melakukan banyak hal di berbagai aspek kehidupan. Ilmu dan iman menciptakan sebuah harmoni dalam kehidupan sebagai wujud Islam yang rahmatan lil alamin. Dan yang paling penting, menghormati ilmu dan menghormati guru itu satu-satunya kunci menuju keberkahan. Karena tidak ada keberkahan jika kita tidak menghormati ilmu dan tidak menghormati gurunya. Terima kasih. Kalian sudah mau mendengarkan pembelajaran kali ini. Semoga pembelajaran kali ini membawa manfaat untuk kita semua, untuk agama, dunia, dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.